literasi itu kayak cinta gitu. Jadi tidak bisa dipaksakan. Oke, benar sekali. Jadi kalau anak misalnya 10 tahun ke bawah, nggak mungkin kita kasih pelajaran yang kita kasih buku yang sudah Ririn baca. Seperti itu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, kembali lagi di podcast Jubel Inspiratif yang selalu mengundang tamu-tamu menginspiratif. Bersama dengan saya Ririn Wijaya, Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang. Nah, pada episode podcast Jubel Inspiratif kali ini, kita juga sudah kedatangan salah satu tamu inspiratif dari Sumatera Selatan. Beliau ini masih muda, bertalenta, cantik, dan baru saja memenangkan penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka kategori tokoh masyarakat. Wah, keren banget kan Sobat Jubel? Nah, maka dari itu langsung saja kita sambut dan kita panggilkan Kak Ratu Teni Leriva, Duta Literasi Sumatera Selatan. Halo, Assalamualaikum Kak Iva. Waalaikumsalam, pagi Ririn. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Ririn gimana? Alhamdulillah, harus tetap sehat dan semangat tentunya Kak. Pasti. Oke Kak Iva, pertama-tama saya pribadi dan semua tim Literasi 17 mengucapkan terima kasih banyak Kak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ke SMA Plus Negeri 17 Palembang, memberikan informasi untuk kami semua dan juga hadir sebagai bintang tamu di podcast Jubel Inspiratif. Kedatangan Kak Iva ini sudah sangat kami nanti-nanti loh Kak. Aduh. Kak, ini kalau boleh tahu kali pertama datang ke 17 atau sebelumnya sudah pernah Kak? Iya, ini kali pertama banget sih datang ke 17. Oh, jadi ini first time banget ya Kak? First time. Kalau boleh tahu kesan pertama ketika sampai di 17 dan sempat ketemu dengan beberapa siswanya, bagaimana Kak kesan pertamanya? Kesan pertamanya ya pasti kagum sih tentunya, karena lingkungan pertama kali masuk pasti kan yang kita lihat lingkungannya dulu kan. Jadi kita lihat sangat bersih, kemudian juga sangat rapi, dan juga tadi ketemu siswa-siswanya tentunya kan antusiasnya itu sangat tinggi. Jadi memang sepertinya anak-anak Jubel ini memang peduli dengan literasi gitu. Jadi kalau untuk first impressionnya luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih banyak loh Kak Iva. Kak Iva sebagai Duta Literasi Sumatera Selatan, bagi Kak Iva, arti literasi itu sebenarnya apa Kak? Mungkin masih banyak sebagian orang yang berpikir literasi itu ya cuman baca, cuman nulis. Tapi bagi seorang Kak Iva, Duta Literasi Sumatera Selatan, literasi itu bagaimana Kak? Iya, oke. Jadi literasi itu kan memang merupakan sebuah kemampuan membaca, menulis, menghitung, dan kemampuan untuk menganalisis dari bacaan yang sudah dibaca tersebut. Nah, jadi menurut aku sendiri, bahwasannya literasi ini adalah gaya hidup. Jadi banyak yang masih buram nih antara perbedaan literasi dengan pendidikan tuh apa. Karena kan kalau dari pendidikan pasti baca textbook, kalau literasi pasti juga baca buku. Jadi perbedaannya apa nih? Jadi kalau literasi itu kan menurut aku secara pribadi bahwasannya ini lebih berkaitan dengan life skill atau kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah, dan memang itu yang sudah diimplementasikan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, bahwasannya literasi ini berkaitan dengan bagaimana cara seseorang itu melakukan problem solving. Jadi kalau kita melakukan problem solving setiap harinya nih, kita bangun tidur, kita buka sosmed, kita menjalankan kehidupan sehari-hari, pasti ada ajakan masalah baru. Nah, jadi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut itu pasti menggunakan literasi. Nah, jadi literasi itu menurut aku adalah merupakan sebuah gaya hidup. Oke, baik. Jadi literasi itu tidak sesederhana yang orang lain katakan, hanya sebatas membaca dan menulis begitu, Kak. Oke, selanjutnya Kak, kenapa sih Kak literasi ini sangat gencar dilakukan pemerintah? Baru-baru ini kan pemerintah juga menggalakkan siberkreasi literasi digital. Itu kenapa Kak harus dilakukan pada setiap lapisan masyarakat? Jadi di Indonesia ini, di sistem pemerintahan memang sudah mewajibkan bahwasannya seorang anak itu wajib sekolah 12 tahun gitu. Tapi 12 tahun ini nggak menjamin. Ya, betul. Jadi belum tentu seseorang itu jadi orang yang betul, maksudnya yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri maupun menyelesaikan masalah di luar sana itu dengan baik gitu. Nah, bagaimana sih biar mereka itu bisa menyelesaikan masalah ini, yaitu melalui literasi. Jadi memang kita di Indonesia ini, mungkin Ririn juga merasakan bahwasannya kita
belum terlalu dibiasakan untuk membaca dan Iya, mencari betul tahu. sekali, Kak. Permasalahan yang ada, kita kan udah seiring dengan kemajuan teknologi, sekarang ada teknologi podcast, ada sosmed gitu. Pasti kan kita sering scrolling nih, banyak aja masalah-masalah yang baru muncul di media sosial. Contohnya nih, hoax. Iya, betul. Kita baru saja mungkin masih juga sih melalui masa pandemi COVID-19, dan pasti Rina juga lihat nih berseliweran banyak sekali Berita bohong tentang misalnya tentang vaksin, tentang COVID. Jadi orang lengah kan istilahnya, ada yang jadi anti vaksin, ada yang anti masker. Itu kan karena pengaruh informasi yang salah itu kan. Nah, jadi memang selain COVID, jadi masalah terbesar yang kita sempat hadapi, yang sekarang juga masih hadapi, itu adalah hoax atau berita yang tidak benar itu. Nah, bagaimana sih cara kita bisa melampaui hoax ini biar kita ini tidak terjebak oleh hoax? Yaitu dengan mengimplementasikan literasi digital. Jadi kita harus bisa menggunakan sosial media dengan sebijak mungkin itu melalui literasi. Jadi memang maka dari itu kan sudah digencar-gencarkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bahwasannya sekarang literasi itu sudah bertransformasi. Jadi literasi sudah bisa diakses dari mana saja. Jadi bukan hanya dari perpustakaan saja, tapi bisa dari handphone, dari sosialisasi kita yang seperti kita sedang laksanakan sekarang, seperti itu sih. Oke, baik, Kak. Selanjutnya, Kak, kan Kak Iva ini sebagai Duta Literasi Sumatera Selatan tentu sudah menjamah semua di lapisan di Sumatera Selatan, maksudnya di kabupaten manapun itu. Bagaimana, Kak, kondisi literasi di Sumatera Selatan? Kalau di 17 sendiri kan literasi digitalnya melalui podcast, melalui Spotify podcast juga, ada juga Warta 17, Bugem dan lain sebagainya. Kalau untuk kondisi literasi digital di Sumatera Selatan itu bagaimana, Kak? Jadi kan untuk kabupaten kota di Sumatera Selatan itu ada 17 nih. Dan dari 17 kabupaten kota itu ada kecamatannya sendiri, ada kelurahan, ada desanya. Jadi sejujurnya sebagai duta literasi itu kadang ada kewalahan juga nih, nggak mungkin kan seorang duta literasi Sumatera Selatan hanya sendiri nih melakukan sosialisasinya. Jadi untuk 17 kabupaten kota agar lebih menyeluruh program literasinya terlaksana, kita dibantu oleh Bunda Literasi. Jadi biasanya itu ada istri kepala daerah, misalnya Ibu Bupati, Ibu Wali Kotanya, Ibu Lurah, Ibu Camat, Ibu RT, Ibu RW, itu yang akan langsung terjun ke semua seluruh lapisan masyarakat. Jadi mereka langsung menyosialisasikan mengenai pentingnya literasi, kemudian mengadakan pojok baca. Alhamdulillah sudah banyak di desa di Sumsel yang sudah, kan ada program internet desa dari Bapak Gubernur nih. Jadi itu sekaligus juga selaras dengan program pojok baca digital yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan. Nah, jadi alhamdulillah untuk sekarang pun indeks literasi masyarakat itu juga di Sumatera Selatan itu sudah jauh meningkat. Jadi pada tahun 2021 kemarin itu indeks literasinya 14,57%, dan sekarang indeks literasi masyarakat Sumatera Selatan itu sudah 74,35. Berarti sudah naiknya signifikan sekali ya, Kak? Alhamdulillah gitu. Nah, cuman kan itu ada indikator ya tertentu. Jadi bukan, ini datanya dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, tapi kan itu baru bicara data. Kalau dia di realita, alhamdulillah memang masyarakat sudah mulai sadar diri. Jadi sudah banyak komunitas, sudah banyak sekali lapisan masyarakat yang berinisiatif untuk membuat pojok literasinya sendiri. Jadi mungkin itu juga merupakan salah satu yang berkontribusi atas angka-angka yang sudah disebutkan tadi. Jadi bukan hanya angka saja, tapi memang ada kerjanya gitu. Jadi memang programnya itu memang nyata. Jadi seperti misalnya contohnya di Palembang. Mungkin Ririn pernah sering lewat rumah susun nih. Iya, betul. Rumah susun yang di dekat mall kan. Itu kan kita tahu lingkungannya ya agak ada lingkungan yang ada yang istilahnya ada yang terbelakang. Tapi sekarang itu sudah sangat
sudah lumayan maju gitu. Jadi sudah ada komunitas sendiri, ada komunitas literasi yang mengajak masyarakatnya itu berliterasi. Jadi mereka membuat pojok baca yang tadinya sangat amat sederhana, sekarang sudah ada komputer. Kemudian juga ada program rutin tadi kan, bahwasannya literasi itu bukan hanya baca tulis saja, tapi juga berkaitan dengan life skill. Jadi di sana juga ada pelatihan, misalnya pelatihan berwirausaha, jadi ibu-ibunya, jadi semua lapisan masyarakat itu diajak dari anak-anak sehingga dewasa. Jadi ada sanggar tarinya juga. Kemudian kan itu berkaitan dengan literasi budaya nih. Kemudian ada pelatihan untuk membuat kerajinan, itu kan juga berkaitan dengan literasi finansial. Jadi sejauh ini alhamdulillah untuk situasi literasi di Sumsel sudah semakin membaik dan akan terus membaik harapannya begitu Kak. Nah, untuk terus menunjang agar literasi di Sumatera Selatan dan bahkan Indonesia ini terus menaik angkanya, dan tidak hanya angka tapi di lapangan juga, apa sih Kak program yang telah Kakak rancang bersama dengan Perpustakaan Indonesia untuk semakin menaikkan angka literasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan tentunya? Jadi kalau untuk program mungkin beberapa aja dulu ya. Jadi kalau sebagai duta literasi, tadi salah satunya adalah dengan adanya Bunda Literasi. Jadi literasi untuk semua, bahwasannya seluruh lapisan masyarakat berhak untuk literasikan gitu. Seperti itu. Kemudian juga di Dinas Perpustakaan juga ada program namanya Membaca Yuk. Nah, jadi itu programnya seperti titelnya, jadi mengajak lapisan masyarakat untuk membaca. Nah, jadi programnya ini, misalnya nih Ririn sebentar lagi lulus kan kelas 12. Nanti pada saat udah lulus pengen langsung terjun ke masyarakat. Jadi Ririn karena ada pengalaman sebagai duta literasi, ingin membuat sebuah komunitas literasi yang ingin langsung terjun ke masyarakat. Ingin membuat pojok baca keliling atau bikin pojok baca digital atau di lingkungannya sendiri, itu sangat boleh mengajukan ke Dinas Perpustakaan agar diperbantukan nih. Kan bahan bacaannya kita bisa dari dari diri sendiri kan, maksudnya nyumbang, mungkin dari ini bisa menyumbang, tapi kan mungkin terbatas. Nah, jadi kakak sebagai duta literasi juga Dinas Perpustakaan akan sangat mensupport program tersebut jika terlaksana. Jadi kalau misalnya ingin mengajukan bantuan sangat diperbolehkan gitu. Jadi nanti akan ada, karena ini bekerja sama dengan penerbit yang ada di Sumsel. Jadi insya Allah bacaan yang diberikan itu akan lebih bervariasi lagi. Oke, jadi intinya apabila masyarakat ingin literasi, tentu pemerintah akan selalu mendukung keinginan masyarakat tersebut. Sebagai duta literasi Kak, pasti ada tantangan yang tidak mudah di balik itu semua. Pasti banyak sekali suka dukanya. Tantangan terbesar yang Kakak alami dalam menyebarkan virus-virus literasi ke masyarakat ini apa Kak, kalau boleh tahu? Jadi itu tadi ya, bahwasannya masih banyak yang melupakan nih bahwasannya literasi itu adalah kemampuan menganalisis suatu informasi dari bacaan tersebut. Yang pastinya yang sulit itu adalah menyamakan persepsi nih orang-orang. Jadi yang mawas literasi itu sudah banyak gitu, tapi yang memahami konsep bahwasannya literasi adalah gaya hidup itu masih lumayan susah gitu, karena kan kita juga tidak bisa nih langsung membolak-balikan hati orang dengan semudah itu, karena literasi itu kan kayak cinta gitu, jadi tidak bisa dipaksakan. Oke, benar sekali Sobat Jubel. Kalau anak misalnya 10 tahun ke bawah, nggak mungkin kita kasih pelajaran yang kita kasih buku yang sudah Ririn baca. Benar sekali, seperti Kak. Itu. Jadi memang program literasi itu harus sesuai dengan keinginan dan juga kebutuhan dari tiap individu. Jadi itu mungkin yang agak rumit kan, karena yang kita harus cakup ini adalah sekitar 8,5 juta penduduk di Sumatera Selatan. Jadi itu bagaimana cara menyelaraskannya? Nah, makanya datanglah peran Ririn sebagai duta literasi Jubel dan juga teman-teman lainnya. Jadi bahwasannya garda terdepan literasi itu bukan hanya duta literasi saja, bukan Dinas Perpustakaan saja, bukan Bapak Gubernur saja, bahwasannya literasi itu tanggung jawab kita semua, karena manfaatnya adalah untuk kita di masa depan nanti. Oke, baik, benar sekali Sobat Jubel. Nah, setelah itu Kak, setelah menghadapi semua tantangan itu, cara Kakak agar tetap konsisten, pokoknya tetap semangat dalam menyebarkan literasi, biar nggak pantang menyerah, itu caranya gimana Kak? Jadi kalau Kakak sendiri sering dapat
pastinya sering cari wejangan lah istilahnya kan. Kadang di tengah perjalanan itu ada putus asanya juga pasti ada gitu. Bukan putus asa tapi kenapa ya ini sulit gitu. Tapi selalu ingat, jadi Bapak Gubernur selalu mengingatkan bahwasannya, mungkin ini juga agak meng-quote dari Mahatma Gandhi. Jadi berbuatlah. Jadi sekecil apapun perbuatanmu pasti akan ada hasilnya. Entah kita berhasil atau tidak, asal kita berbuat, karena kalau kita tidak berbuat maka tidak akan ada hasilnya. Jadi itu merupakan salah satu pendorong sih dari kakak sendiri, mengapa dan juga kakak ingat bahwasannya urgensinya dari literasi di Sumatera Selatan. Terakhir Kak, sebelum kita menutup podcast kita pada episode kali ini, boleh Kak dibagi harapan dan pesannya untuk literasi di 17 dan tentunya literasi di Sumatera Selatan kepada semua Sobat Jubel yang sedang menonton. Hai Sobat Jubel, jadi alhamdulillah hari ini saya berkesempatan datang ke Jubel langsung. Saya ingin mengajak kalian semua, kalian sudah banyak fasilitas yang disediakan oleh sekolah kalian, maka gunakanlah fasilitas itu dengan semaksimal mungkin, karena yang bertanggung jawab atas masa depan kalian adalah kalian sendiri. Oke, baik. Tuh Sobat Jubel diingetin dan dicamkan dalam hati ya, benar-benar menginspirasi kita semua. Sekali lagi Kak Iva, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di podcast Jubel Inspiratif. Semoga Kak Iva selalu sehat, selalu semangat, dan tentunya mungkin kedepannya kita bisa berkolaborasi Kak untuk meningkatkan literasi di Sumatera Selatan. Oke, baik. Terima kasih juga kepada semua Sobat Jubel yang sudah menonton episode kali ini bersama dengan Kak Iva. Saksikan dan nantikan terus podcast Jubel Inspiratif berikutnya yang akan selalu mengundang tamu-tamu menginspiratif. Saya Rin Wijaya pamit undur diri, saksikan terus podcast Jubel Literasi. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iva. Terima kasih banyak ya.